Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2B akan menjelaskan mengenai aplikasi persamaan Bernoulli pada sistem fluida. Pada video kali ini terdapat soal dan juga gambar sistem yang akan kami jelaskan dan akan kami temukan jawabannya. Jadi pertama-tama kita harus memahami soal terlebih dahulu, setelah itu kita akan mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk memecahkan soal tersebut. Adapun data yang didapatkan adalah setelah mendapatkan datanya, kita juga akan mengetahui apa yang ditanyakan dalam soal tersebut. Jadi yang ditanyakan dalam soal adalah yang pertama, daya pompa dalam horsepower. Kemudian yang kedua adalah tekanan pada tinjauan 3 dan 4. Setelah memahami soalnya, selanjutnya kita harus memahami konsep pada sistem tersebut untuk menjawab soal pertama. Bersama dengan itu, kita harus menulis persamaan Bernoulli terlebih dahulu seperti berikut. Konsepnya adalah tangki 1 sebagai tinjauan 1 dan tangki 2 sebagai tinjauan 2. Dalam persamaan tersebut dapat dilihat bahwa terdapat U1 dan U2. Dalam sistem tersebut, karena jenis fluidanya sama dan tidak ada perubahan suhu dalam tangki 1 dan tangki 2, maka U atau energi dalamnya adalah sama, dan U1 dan U2 dapat dicoret. Kemudian, pada setengah dikali alfa dikali V1 kuadrat, di mana V1 sama dengan 0, karena titik tinjau berada di dalam tangki menuju ujung pipa sehingga luas permukaan pada tangki lebih besar daripada pipa, dan setengah dikali alfa dikali V1 kuadrat dapat dicoret. Untuk gravitasi dikali Z1, di mana Z1 sama dengan 0, karena tidak terdapat energi potensial, yakni ketinggian pada tinjauan 1 berada pada dasar tinjauan 2, jadi dapat dicoret. Untuk P1 per rho dan P2 per rho, di mana nilai P1 sama dengan P2 karena pada kedua titik tinjau ada PATM yang mempengaruhi dan besarnya sama jadi dapat dicoret. Kemudian terdapat efisiensi usaha atau efisiensi W, di mana W selalu terletak pada sebelum pompa atau pada bagian input, dan efisiensi yang berarti bahwa efisiensi pompa untuk mengalirkan fluida. Merubah efisiensi W menjadi efisiensi WP dan didapatkan WS sama dengan min efisiensi WP karena W per WP terletak pada input dan dalam sistem tersebut di mana terjadi WP atau usaha pompa untuk mengalirkan fluida di mana output masih dalam keadaan belum teraliri fluida dan terjadi efisiensi usaha pompa. Kemudian setelah pompa mengalir fluida atau fluida masuk bagian output, energi yang dikeluarkan pompa sudah tidak sebesar sebelumnya fluida mengalir di output. Maka dari itu terdapat WS tersebut mendefinisikan bahwa efisiensi untuk mengalirkan fluida sudah tercapai dan usaha pompa tidak sebesar sebelumnya. Dan terdapat F atau friksi, yakni gesekan antara fluida dengan pipa, dan didapatkan persamaannya menjadi seperti berikut. Setelah memahami soal dan konsep untuk menjawab pertanyaan nomor 1, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut dengan tahapan-tahapannya, menggunakan persamaan yang telah didapatkan. Yang pertama, menghitung nilai flow rate 2 atau V2. Yang kedua, menghitung nilai Z2. Yang ketiga, menghitung nilai WS berdasarkan persamaan pada 2.7 sampai 28 atau mendapatkan WS dari persamaan Bernoulli. Yang keempat, menghitung nilai WP berdasarkan persamaan pada 2.7 sampai 30 atau mendapatkan WP dari konsep yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kelima, menghitung mass flow rate atau M. Yang keenam, menghitung daya pompa atau horsepower, sehingga didapatkan daya pompa sebesar 2,99 HP untuk pertanyaan 1. Setelah mendapatkan daya yang pompa butuhkan pada pertanyaan 1, selanjutnya dilakukan perhitungan pada pertanyaan 2, yakni berapa tekanan pada pompa, dan didapatkan data-data guna menyelesaikan pertanyaan kedua sebagai berikut. Sebelumnya, karena pertanyaan 2 berbeda dengan pertanyaan 1, maka ada beberapa konsep lagi yang harus dipahami agar mendapatkan jawabannya, dan juga menuliskan persamaan Bernoulli terlebih dahulu. Konsepnya adalah tinjauan 3 berada pada pipa sebelum pompa atau input, dan tinjauan 4 berada pada pipa setelah pompa atau output. Untuk U3 dan U4 dapat dicoret karena kasusnya sama seperti sebelumnya, jadi dapat dicoret. Untuk Z3 sama dengan Z4 sama dengan 0 karena jaraknya berdekatan atau pendek, jadi dapat diabaikan atau dapat dicoret. V2 sama dengan V4, karena berada pada pipa yang berukuran sama.
friksi sama dengan 0, karena fluida belum mengalir di pipa output sehingga belum terjadi gesekan. Dan didapatkan persamaannya menjadi seperti berikut. Kemudian, setelah memahami konsep tersebut, dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut dengan tahapan-tahapannya menggunakan persamaan yang telah didapatkan. Yang pertama, menghitung flow rate 3. Yang kedua, menghitung P3 min P4, sehingga didapatkan tekanan pada tinjauan 3 dan 4 sebesar 47,88 pound force per inch kuadrat untuk pertanyaan 2. Jadi, itulah penjelasan dari kelompok 1. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.